Hari ini kita akan membahas sebuah laporan intelijen yang menghebohkan. Rusia dikabarkan berencana mencaplok setengah wilayah Ukraina pada tahun 2026. Apakah ini berarti perang akan berlangsung bertahun-tahun lagi? Apa sebenarnya yang diinginkan Vladimir Putin dari perang ini? Dan seberapa realistis ambisi Moskow di medan perang? Simak terus video ini sampai habis karena kami akan mengurai strategi militer Rusia, motif geopolitik Putin, dan bagaimana dunia merespon ambisi yang semakin berani ini. Dalam kunjungan delegasi Ukraina ke Washington baru-baru ini, intelijen militer Kiev membagikan data penting kepada para wartawan. Isinya mengejutkan. Rusia berencana menduduki seluruh wilayah Ukraina di sebelah timur Sungai Dnipro dan bahkan wilayah selatan seperti Odessa dan Mykolaiv. Kalau ini terjadi, maka Ukraina akan menjadi negara terkurung daratan tanpa akses ke Laut Hitam. Ini bukan hanya soal teritorial, tapi tentang mematikan jalur ekonomi dan militer Ukraina. Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Kolonel Pavlo Palisa, menyatakan bahwa Rusia ingin menyelesaikan pendudukan wilayah Donetsk dan Luhansk sebelum 1 September 2025 dan membangun zona penyangga di perbatasan udara Ukraina-Rusia di akhir 2025. Dan yang lebih mengerikan, mereka memperkirakan pada akhir 2026, Rusia akan menguasai 336.000 km persegi wilayah Ukraina, lebih dari setengah total luas negara itu. Pertanyaannya, apa maunya Putin? Menurut para analis, perang ini bukan sekedar ekspansi wilayah. Putin punya 5 tujuan utama. 1. Menciptakan pertahanan alami. Rusia merasa tidak aman karena perbatasannya terlalu terbuka. Dengan Sungai Dnipro sebagai garis pertahanan alami, Rusia bisa membangun benteng pertahanan yang kuat. 2. Mengamankan Crimea. Koridor darat dari Rusia ke Crimea sangat vital. Kontrol atas Zaporizhia dan Kherson memperkuat logistik dan militer di semenanjung tersebut. 3. Melemahkan ekonomi Ukraina. Sungai Dnipro adalah nadi ekonomi Ukraina. Kalau Moskow menguasainya, transportasi, pertanian, dan energi Ukraina akan lumpuh. 4. Mengambil alih jantung industri dan pertanian. Donbas kaya akan batu bara, baja, dan tambang tanah jarang. Ini bukan hanya soal geopolitik, tapi juga ekonomi nasional. 5. Melemahkan klaim historis Ukraina. Sungai Dnipro adalah simbol identitas Ukraina sejak zaman Kievan Rus. Dengan merebutnya, Putin mencoba menghapus akar sejarah nasionalisme Ukraina. Tapi, seberapa realistis semua ini? Menurut Institute for the Study of War atau ISW, peluang Rusia mencapai target itu sangat kecil, kecuali dukungan militer barat ke Ukraina benar-benar berhenti. Pasukan Rusia saat ini masih berkutat di wilayah Donetsk dan Luhansk. Mereka butuh waktu 15 bulan hanya untuk maju 30-50 km. Untuk merebut separuh Ukraina, butuh bertahun-tahun lagi dan korban besar. Apalagi untuk merebut kota besar seperti Kharkiv, Dnipro, dan Odessa, Rusia harus bertempur dalam pertempuran kota berdarah yang sebelumnya sudah mereka alami di Bakhmut dengan kerugian besar. Lantas, kalau peluangnya kecil, kenapa Putin tetap ngotot? ISW menjelaskan satu-satunya harapan Putin adalah kelelahan Barat. Dia berharap dukungan militer dan ekonomi dari Amerika Serikat dan Eropa akan melemah, khususnya jika Donald Trump kembali ke Gedung Putih. Dengan kondisi seperti itu, Rusia bisa menyerbu tanpa banyak perlawanan.
Namun, jika Barat tetap solid dalam dukungan ke Ukraina, ambisi Rusia tidak akan tercapai. Kesimpulannya, perang di Ukraina jauh dari selesai. Rusia masih mengejar ambisi besar, dan Ukraina masih berjuang mati-matian mempertahankan wilayahnya. Sungai Dnipro bukan hanya target geografis, tapi lambang pertarungan eksistensi nasional. Pertanyaannya sekarang, apakah Barat akan tetap mendukung Ukraina dalam jangka panjang? Apakah Rusia bisa mempertahankan momentum? Dan yang paling penting, berapa banyak nyawa lagi yang harus hilang demi ambisi kekaisaran Putin?